Sekar, Ibu? Bu? Ibu! Ibu! Bu? Ibu maafin Sekar, Bu. Sekar gak ada maksud bentak Ibu. Ibu bangun. Kamu tenang aja, sekarang kita bawa Ibu ke rumah sakit ya. Aku siapin mobilnya. Setelah kejadian itu, Ibu dirawat intensif beberapa hari di rumah sakit, Mbak. Ibu pasti kaget dan sedih dengan permasalahan kamu dan Mas Bagas. Iya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Kondisi Ibu? Alhamdulillah mulai membaik, Mbak. Tapi ya itu dia. Ibu tetap melarang kami untuk bercerai dan mengizinkan Bagas untuk kembali pulang ke rumah. Dan kamu mengiyakan permintaan Ibu? Ibu adalah satu-satunya orang yang paling saya cintai di dunia ini, Mbak. Saya akan melakukan apapun demi kebahagiaan Ibu. Saya mencoba untuk memperbaiki rumah tangga saya. Tapi nyatanya saya menemukan hal yang jauh lebih kejam yang dilakukan Bagas, Mbak, ke saya. Liv? Iya, Mbak. Sini dong. Liv, tolong pasangin ke manekin ya. Oh iya, baik. Lepasin, Mbak. Lepasin. Bilang sama saya kalau di foto ini kamu. Bilang. Lepasin. Ternyata sekarang kamu tahu ya, Mbak ya? Bisa-bisanya ya, suami saya selingkuh sama perempuan kayak kamu. Karena perempuan ini yang bisa ngasih lebih daripada istrinya sendiri. Makanya dia lebih pilih selingkuhannya daripada istri-istrinya sendiri. Yang katanya pinter, tapi gampang banget ya dibegoin. Kamu ini udah dibuang sama suami kamu sendiri. Dan udah dilepahin sama suami kamu sendiri. Dan kamu ini gak lebih berharga dari pelakor kayak saya. Lepasin! Lepas! Kenapa sih? Ada apa? Suara kalian kedengeran tau gak? Jahat kamu, Mas. Kamu selingkuhin saya sama asisten pribadi saya sendiri, Mas. Kamu tahu, selama kamu gak ada di rumah, kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut rumah ini. Jadi kamu yakin masih mau tinggal di sini? Jahat kamu, Mas. Aku pernah bilang sama kamu. Aku tidak pernah bersuara. Walaupun kamu gak pernah ngasih apa-apa ke aku, Mas. Tapi sekarang apa? Kamu ngelingkuhin aku, Mas. Aku bisa maafin semua kelakuan kamu. Tapi tidak dengan perselingkuhan. Dan sekarang aku minta. Kalian pergi dari sini. Pergi dari rumah saya. Sekarang. Pergi. Pergi, Mas. Pergi. Pergi.
Ini saya yang foto sendiri, Mbak. Ini bukti kalau Mas Bagas punya selingkuhan lain. Selama kamu gak ada di rumah, kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut kamar. Oh iya, ditipu Mbak sama orang yang saya percayai. Mbak, saya yakin Mbak, kehilangan yang Mbak alami sekarang akan diganti Mbak dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat nantinya. Dan saya yakin Mbak, menurut saya Mas Bagas itu cuman seorang suami yang insecure. Dia gak nyaman, dia takut dengan kesuksesan kamu sebagai istrinya. Itulah mengapa dia butuh validasi dari perempuan-perempuan lain yang gak sepowerful kamu, Mbak. Itu alasan dia selingkuh. Lalu setelah itu, bagaimana Mbak? Apa yang terjadi? Ada apa kamu panggil aku sini? Tolong tanda tangan ini. Silakan dibaca. Saya datang Mbak ke rumah Ibu dan menceritakan semua kejadiannya. Sampai akhirnya Ibu memberi restu untuk saya menggugat cerai Mas Bagas. Oke, kalau ini mau kamu, kita cerai. Tapi aku ada syarat. Aku minta harta gunung gini 3 miliar. Nemu dari mana kamu angka itu? Seenaknya kamu nuntut kayak gitu? Kamu lupa, semua harta yang aku hasilkan pakai keringat aku sendiri, Bagas. Kamu lupa perjanjian kita di awal. Di awal itu kita bikin perjanjian. Berapapun hasil yang kita hasilkan, aku punya andil 20% dari semua kerja keras kita. Apa kamu bilang? Kerja keras kita? Emangnya kamu ngapain sih selama live? Selain live konten dengan berpura-pura bahagia itu? Kamu cuma main HP, main games, main perempuan, bahkan kamu keluyuran gak jelas daripada menghasilkan uang. Betul? Ya tapi kan aku udah... Cukup! Aku udah gak mau tahu dan aku udah gak mau urusan sama kamu lagi. Sekarang tanda. Sekarang! Oh ya, satu lagi. Setelah kamu tanda tangan, jangan lupa kamu tutup pintu rumah saya.
Apa dia nggak ada harga diri? Apa dia nggak malu? Masih bisa-bisanya sih menuntut harta gono gini. Saya juga nggak menyangka, Mbak, dia bisa melakukan hal serendah itu. Dia yang selama ini aku anggap sebagai sosok laki-laki sempurna, ternyata nggak lebih dari seorang laki-laki manipulatif dan egois. Lalu Mbak, setelah Mas Bagas tuntutan buat harta gono gininya nggak kamu berikan, gimana reaksinya dia? Dia mulai meneror saya, Mbak. Suara apa itu? Nggak ada siapa-siapa. Tadi suara apa ya? Untuk Sekar? Nggak ada siapa ya? Halo. Halo. Tolong jangan ganggu saya. Kamu siapa sih? Halo, Mas Bagas, kamu di mana sih? Lama banget, aku udah di depan kafe nih, ngantuk. Kamu kalau nggak datang ke sini dalam waktu 5 menit, aku pulang ya. Dapat apa kamu dari Bagas buat neror saya? Dijanjiin bakal dinikahin. Yakin bakal dinikahin? Janji pernikahan di hadapan Tuhan aja dia langgar. Apalagi janji sama perempuan kayak kamu. Ingat ya, Livi. Jangan pernah neror saya lagi. Atau saya bakal lapor kamu ke polisi. Ingat kamu. Cara kamu ngadepin Livi itu hebat, Mbak. Kamu nunjukin kalau kalian tuh beda kelas. Lalu bagaimana, Mbak, proses perceraian kamu dengan Mas Bagas? Gimana kelanjutannya? Akhirnya saya memutuskan untuk menyewa pengacara hebat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku bakal ngajuin banding. Keputusan sidang ini nggak fair. Aku berhak atas harta gono gini. Bagas, kalau kamu mau banding, itu makin memperlama proses kamu dan makin rumit. Atau gini aja, aku mau menawarkan kesepakatan sama kamu. Aku mau kasih hadiah terima kasih buat kamu, karena kamu tuh sudah menemani aku di tahun-tahun terakhir kemarin. Ya kalau secara nominal sih memang gak sebanyak apa yang kamu tuntut ke aku ya. Tapi cukup lah buat biaya hidup kamu ke depan, ya beberapa bulan, sampai kamu bisa dapetin pekerjaan yang bisa biayain hidup kamu. Bahkan bisa biayain selingkuhan-selingkuhan kamu.
Bagas. Sial. Sekar cuma ngasih gue duit 500 juta. Duit dia kan banyak. Pelit banget sih. Emang dia lupa apa? Dia bisa dapetin semuanya juga gara-gara gue. Woi, pakai mata dong lu. Ngomong apa lu barusan? Hah? Hah? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa, Bang. Abang salah dengar. Ngomong lu. Bang. Kalau ngomong yang sembarangan lu ya. Ya ampun, Mah. Jaga mulut lu. Sial! Akhirnya kisah Mbak berbuah manis juga ya Mbak ya. Dan 2 orang itu mereka sudah mendapatkan sanksi sosial. Iya Mbak, tapi saya baru sadar ternyata orang yang paling mudah dan berpotensial untuk menyakiti kita dan menghancurkan kita adalah orang terdekat kita. Bahkan netizen di luar sana yang tidak mengenal kita dengan baik. Mereka sangat membantu. Sial. Apes aku tau gak? Ya udahlah Mas, kamu gak usah marah-marah terus. Uang 500 juta kan bisa kita pakai refreshing ke luar negeri, Mas. Iya, bisa banget kita pakai keluar negeri. Tapi habis itu apa? Hidup aku kayak gimana coba lanjutnya? Ya udahlah, makanya kamu cari kerja dong, Mas. Guys, lihat tuh guys, pasangan terbaru dan terviral abad ini. Pasangan selingkuh yang nggak tahu diri. Enak banget tuh cowok mau kondo. Dapat hadiah perpisahan dari mantan istrinya. Mana langsung makan-makan sama selingkuhannya lagi. Lo yakin ini selingkuhannya? Gak ada seujung kuku sama mantan istrinya yang cetar itu? Ya lo kayak nggak tahu aja, pelakor tuh kelasnya di bawah istri sah. Bagaikan membuang berlian demi butiran debu ya. Saya rasa mereka udah mendapatkan sanksi sosial yang cukup berat atas semua tindakan mereka. Beberapa kali mereka melamar pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima. Sungguh berbanding terbalik ya Mbak. Sementara sekarang Mbak Sekar melambung tinggi. Alhamdulillah Mbak, Allah memudahkan semua usaha saya. Semoga kesuksesan ini bisa mengobati luka di hati Mbak Sekar. Amin. Alhamdulillah Mbak. Mbak Sekar, saya percaya bahwa doa istri yang teraniaya akan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Pemirsa, kisah inspiratif yang baru saja dibagikan oleh Mbak Sekar tadi mengingatkan kepada para perempuan hebat di luar sana. Kalian terlalu berharga untuk disia-siakan, apalagi disakiti. Dan percayalah, sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri terlebih dahulu. Saya Nadia Mulia undur diri dan sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.